Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di acara wawancara eksklusif Ngeri Bang. Lala ilmu silaturahmi sareng ketua cabang. Luar biasa. Wah. Selamat siang, Kang. Ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Doni. Mohon maaf nih mengganggu waktunya sebentar. Selain silaturahmi, maksud dan tujuan kedatangan saya adalah untuk ngobrol-ngobrol santai, menggali pengalaman serta informasi seputar cabang Pagron yang Sapu Jagat yang akan bina pengikutnya. Nah, ini santai we Kang, situasinya santai aja, jangan tegang. Dan sebenarnya saya yang tegang gitu. Insyaallah. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya mungkin diperkenalkan dulu. Kang Ustadz siapa, dari mana, istri berapa gitu, enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi waludha kama tabi'atini mahabbataka marifatak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Akang kersa silaturahmi ke Padepokan Majelis Thoriqoh Anfasiyah di Paguron Sapu Jagat cabang Sukajaya. Semoga menjadi amal kebaikan. Amin, amin. Dan mudah-mudahan bisa memperkuat ukhuwah. Amin. Selanjutnya saya perkenankan, nama saya Aceh Sofian, biasa disebut Ustadz Gempur. Gempur ya. Alhamdulillah di sini mengelola Majelis Thoriqoh Anfasiyah. Dan mohon doanya dari para tuan-tuan guru, terutama dari Akang, mudah-mudahan dalam mengelola Thoriqoh Anfasiyah ini saya bisa amanah. Amin, amin ya Allah. Mungkin. Siap. Ini pertanyaan pertama nih Kang Ustadz, sedikit ya menggali sejarah berdirinya cabang, sejarah sampean pengikutnya. Pertama, Kapungkur dulu gitu ya, kapan pertama tahu ajaran Sapu Jagat dan mengapa tertarik sama ajaran Sapu Jagat gitu? Saya mengenal ajaran Sapu Jagat semenjak kecil. Sejak kecil. Iya, karena orang tua saya, saudara saya, paman saya, ya semua itu dari Paguron Sapu Jagat. Alhamdulillah. Berbasicnya dari sana. Sana ya. Dan alhamdulillah setelah menginjak dewasa, saya mulai belajar Sapu Jagat. Mengapa tertarik ajaran Sapu Jagat? Tertarik ajaran Sapu Jagat dikarenakan kalau dulu ya karena orang tua dan paman jadi orang pemberani gitu ya. Pemberani. Satria ya. Satria tidak ada satu duanya ya, di antaranya ya. Iya. Yang namanya paman, yang namanya orang tua di kampung ini. Kenapa bisa sehebat itu? Karena kan masih jiwa muda dulu, masih jiwa muda. Saya juga pengen seperti itu, pasti, pasti. Ya. Adrenalin masih kuat ya. Tidak tahu ajaran Sapu Jagat seperti apa, dulunya seperti itu. Cuman lihat basic aja dari orang tua, dari paman seperti itu. Oh ternyata beliau bisa jadi jawara belajar Sapu Jagat gitu kan? Jawara di siar. Iya. Gitu. Yang berjasa mengenalkan itu keluarga ya. Iya, keluarga. Ini sejarah singkat perjalanan mengenal ajaran dan bertemu para guru di pusat, mungkin bisa dibuka sedikit gitu. Pertama saya bertemu dengan para guru dari pusat ya. Ada guru pribadi, guru pertama yang mendidik, ada guru pusat. Kalau guru pusat pertama bertemu dengan guru pusat itu di Pasar Rebo. Waktu tawasul. Tahun berapa itu? Itu kurang lebih tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an masih ABG Ustadz gitu. Masih ABG. Saya baru sekitar 2-3 tahun. 2 tahun lah belajar Sapu Jagat. Waktu itu. Alhamdulillah bertemu dengan beliau dan ternyata sosok beliau luar biasa. Panutan ya? Jadi panutan semua umat. Setiap jamaah dari ribuan jamaah, jarang-jarang orang yang berani menatap mukanya, luar biasa auranya. Itu sosok almarhum. Almarhum siapa namanya? Almarhum Mama Ki Haji Anwarullah. Sehingga dijuluki beliau si awang-awang. Karena kehebatannya dalam ilmu tauhid, dalam ilmu akidah, dalam mengajarkan
aturan agama, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Waktu dulu belajarnya di sana mondok atau bolak-balik dari sini? Bolak-balik. Bolak-balik Ya. Oh, ini apa? Setelah itu perjalanannya, Pak Ustadz langsung buka cabang atau bagaimana itu setelah itu? Enggak. Enggak ya? Perjalanan di Sapu Jagat biasa. Karena di Sapu Jagat mengajarkan orang untuk berbuat kebaikan secara lemah lembut ya. Jadi enggak secara arogan. Oh iya. Pertama diajarkan, disuruh orang wiridan dulu aurod, suruh tirakat dulu puasa. Jadi yang asalnya orang enggak suka puasa, ketika belajar Sapu Jagat dan orang itu berkeinginan seperti ini seperti itulah gitu. Syaratnya itu harus puasa, syaratnya puasa, gitu. Ya. Jadi kalau sudah puasa sunat, insya Allah puasa wajib pun nggak bakal terlewat. Nanti dia mikir sendiri. Puasa sunat aja saya jalani, masa wajib. Nah, jadi secara tidak langsung lah mendidik kewajiban itu seperti itu. Kayak dia kasih amalan, ini amalkan setiap habis sholat. Ya betul. Jadi orang yang tidak suka sholat pun otomatis pasti sholat gitu ya. Pasti sholat. Jadi pelan-pelan, jadi pendekatannya pelan-pelan iya, gitu pendekatannya ya. pelan-pelan, luar biasa. Kalau pengen ilmu kadugalan, ilmu apapun juga jangan lupa sholat. Itu mungkin maknanya ya. Ya. Nah ini Nah ini setelah belajar, Kang Ustadz ini belajar Sapu Jagat, manfaat yang dirasakan setelah tahu sapu, kan beginilah ya tadi ya. Sebelumnya itu kita nggak bisa memungkiri juga di luar sana itu banyak yang menjudge lah bahwa Sapu Jagat itu sesat lah, ormas lah, arogan dan lain sebagainya lah, yang kurang baik lah mungkin ya. Nah mungkin Kang Ustadz bisa membuka sedikit bahwa di perguruan itu tuh seperti apa yang diajarkannya, tauhid yang diajarkan seperti apa, karena kan banyak yang bilang wah ini sesat gitu ya. Kalau yang nggak tahu mungkin ya, makanya coba digali sedikit gitu Ustaz. Ya. Sebetulnya bukan ajaran yang sesat ya. Istilah Sundanya bukan ajaran yang sasar, tapi beliau yang kurang nyasar gitu. Kurang nyasar ajarannya. Iya. Iya. Sapu Jagat itu ajaran Toriko. Gimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaw istaqamu ala tariqatil asqainahum man godako. Siapa yang betul-betul, yang benar-benar dalam belajar torikoh. Torikoh di sana ditafsirkan oleh ulama Islam. Jadi orang menjelekkan torikoh itu sama dengan menjelekkan Islam. Sedangkan Sapu Jagat ajaran torikoh. Jadi siapa yang menjelekkan Sapu Jagat sama dengan menjelekkan torikoh. Siapa yang menjelekkan torikoh sama dengan menjelekkan Islam. Sedangkan orang yang menjelekkan Islam nggak apa bedanya dengan kafir gitu kan. Nah, jadi kalau orang menjelekkan Sapu Jagat apa bedanya juga dengan kafir gitu. Cuman karena ketidaktahuan orang, ketidaktahuan orang. Jadi sebetulnya kalau ada dari Sapu Jagat yang berbuat kesalahan, karena di Sapu Jagat berbagai basic, berbagai basic. Banyak dari kalangan preman, kalau sekarang dari geng motor ya banyak. Kenapa banyak dari kalangan preman, banyak dari kalangan geng motor? Karena Maha Guru dari dulu ya, dia tidak fanatik golongan. Siapapun dirangkul. Ya. Dari kiai banyak, seperti dulu almarhum Kiai Haji Ajengan Jejen Jenal Abin Baju Ashab. Beliau seorang sufi, wah luar biasa. Dan banyak lagi lah ulama yang belajar Sapu Jagat. Dari kalangan ulama beliau rangkul, dari kalangan habaib, dari kalangan preman, anak-anak jalanan beliau rangkul. Dengan tujuan gitu ya. Dengan tujuan untuk memperbaiki akhlak dari sifat negatif supaya menjadi sifat positif. Terus dikarenakan basicnya yang dulu pemabuk, masuk Sapu Jagat juga masih belum menghilang kebiasaan. Karena tidak secara langsung, kalau menghitung langsung 10 enggak, bertahap 1, 2, 3. Yang dulu suka minum tiap hari jadi mengurangi kan gitu. Efeknya kalau ketika basicnya jelek masuk perguruan, nanti akan menjadi jelek nama perguruan. Namun Maha Guru dari dulu tidak peduli nama baik perguruan rusak. Jangankan dirusak oleh manusia, yang saya tahu itu Maha Guru ya, ketika beliau tawasul, ya Allah,
seandainya ini ajaran madorot dunia akhirat, hancurkan ini ajaran ya Allah. Itu doa beliau. Jangankan oleh manusia, oleh Tuhan sekalipun, sekiranya ini madorot dunia akhirat, hancur leburkan ini perguruan ya Allah. Doa beliau luar biasa. Saya sampai merinding ini. Luar biasa beliau ya. Jadi nggak peduli jelek di mata manusia, yang penting bagus di mata Allah Subhanahu wa taala. Betul. Dari 100 orang, 10 orang yang belajar sapu jagat, ada satu aja yang dapat hidayah. Apalagi sekelas saya, ustadz bukan, kiai bukan, ajengan bukan, bisa membuat orang dari basicnya jelek menjadi bagus. Luar biasa, suatu kebanggaan bagi saya. Walaupun yang 9 orang, yang 99 membuat jelek nama Pak Guru sapu jagat, nggak apa-apa. Karena nggak ketidaktahuan orang. Jadi sebetulnya kalau ada kesalahan, jangan disalahkan nama Pak Guron. Balik lagi kepada yang tadi. Ya, karena Pak Guron itu Toriko itu Pak Guron itu sapu jagat Toriko itu yaitu Islam. Sama dengan menjelekkan Islam. Jadi salah besar kalau orang menjelekkan sapu jagat. Jadi apa bedanya dengan kafir? Cuman ketidaktahuan. Seharusnya yang disalahkan bukan ajarannya, tapi oknumnya itu. Ya jangankan di sekelas perguruan ya Kang Ustadz ya. Iya. Di sekelas instansi pemerintah yang notabene ketika masuk melalui beberapa tahapan seleksi yang ketat, seperti mohon maaf kepolisian, tentara, PNS segala macam, oknum selalu ada. Pasti. Apalagi di perguruan yang asal mau mau belajar masuk ya gitu. Wajar lah ya gitu ya. Kalau dari sekian banyak ada oknum satu. Nah mungkin tugas kita untuk saling mengingatkan gitu Ustadz ya. Iya betul. Saya teh dasar mengenalkan satu lagi hilap itu Aipah itu saya. Oh ini subhanallah lupa saya. Ini anak kesayangan. Oh anak kesayangan Ikhwan kesayangannya. Bukan coba dikenalkan dulu saya Ali tatu supados karnaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Iman. Bah air putih. Siapa? Muhammad Nur Iman. Usia? Iman usia 25. Muda. Udah nikah? Udah. Anak? Saya 2. Saya kalau kemana-mana suka sama ini nih. Oh iya. Subhanallah luar biasa. Sudah mau di mana? Kerja di mana? Alhamdulillah masih jadi pengangguran sejati. Pengangguran tapi masih tetap bisa hidup ya, luar biasa ya. Baru kayamu ya. Barokah dari pun guru. Doa dari doa beliau. Oh iya. Nah ini mungkin sebelum-sebelumnya setelah mengenal ajaran, setelah belajar, Kang Ustadz mempunyai pengalaman-pengalaman unik atau ya di luar logika, di luar akal sehat atau bagaimana, mungkin ada nggak bisa berbagi sedikit kepada yang pemirsa yang menonton gitu? Sering ya? Sering ya? Salah satu yang luar biasa aja. Semenjak saya belajar Pak Guron sampai sekarang alhamdulillah yang namanya keanehan-keanehan dari sapu jagat itu luar biasa banyak. Untuk meyakinkan Pak Guron aja dari dulu waktu saya baru masuk Pak Guron sapu jagat, baru waktu itu mempunyai amalan pertama surat Al-Ikhlas. Ya Allah ya Muhammad ya Rasulullah, itu mengagungkan Allah dan Rasulnya. Terasa itu hikmahnya terasa. Sampai-sampai ada orang yang mau nyoba kepada guru, yang mau mencoba. Oh jangan sama guru, sama saya aja dulu ya. Oh iya, masih muda ya. Biasa. Masih kelas ya. Kurang lebih itu umur 16 tahunan lah. 16 tahunan. Sedangkan yang mau nyoba udah badannya gede lah gitu. Jelek. Udah. Jelek kalau. Udah gede jelek. Serem gitu ya. Udah agak tua lah. Agak tua ya. Udah rumah tangga lah. Dulu saya belum rumah tangga. Oh kalau zaman dulu banyak yang ngetes-ngetes gitu ya? Banyak. Karena orang penasaran. Kebetulan Ustadz ada di sana. Jangan sama guru, sama saya. Jadi guru itu untuk meyakinkan supaya orang mau mendekatkan diri sama Tuhan, mau gimana aja caranya akan beda-beda. Betul. Beda-beda ya. Orang itu mau jadi supaya jadi tawadu, bahasa itu istilahnya apalah. Ya biasa kalau lagi gini suka tegak. Sama saya juga. Slow aja. Jadi
tetap itu mau mencoba ajaran Sepuh Jagat. Ajaran Sepuh Jagat ajaran ikhlas, ajaran tauhid, mendekatkan diri sama Allah. Tapi ya mungkin perjalanan wali juga seperti itu dari dulu. Ya, beliau mengajarkan ilmu agama, tapi banyak yang mencoba berbagai macam cara. Gimana dicobanya itu waktu itu? Waktu itu dia memukul saya, begitu siap, kata saya, nih lihat pas pukul muka saya. Ketika dia memukul muka saya, ini tangan semua mengangkat. Ini patah. Sampai dari segede gini. Waktu itu juga nggak lama sampai jadi segede gini. Baru bengkak gitu ya? Bengkak. Yang Begini. mukulnya Luar biasa. Itu saya belum punya apa-apa. Cuma ya barokah yang menjadi guru. Barokah guru. Selain itu yang lainnya mungkin setelah buka cabang ada keanehan apa gitu? Setelah buka cabang, ya keanehan-keanehan banyak juga. Juga ya. Dari pas pertama buka cabang juga berlatih langsung ke seni bela diri lah. Bela diri ya. Kayak tahan pukul dan segala macam lah, segala macam. Ya, Karena kebanyakan di sini pas pertama buka cabang anak-anak muda. Iya. Jadi untuk merangkul anak-anak muda, ya dari segi bela dirinya dulu, dilihat dulu diperlihatkan gitu dohirnya. Ya. Oh ternyata bener bisa berguling di atas beling, dipenggal nggak apa-apa kan. Waduh, gitu. Baru orang pernah tertarik kan. Ketika udah tertarik, nih pantrangannya pertama jangan mabuk, Jangan ketinggalan sholat. yang kedua sholat jangan ketinggalan, yang ketiga kepada orang tua jangan melawan. Otomatis dengan sendirinya kan, dengan ketertarikan dia, oh ternyata Pak Guron seperti ini, dia langsung mau belajar. Padahal isinya kan tauhid ya. Dia langsung mau belajar. Yang dulunya suka mabuk, alhamdulillah jadi berhenti. Yang dulunya nggak sholat, alhamdulillah jadi sholat. Yang dulunya suka melawan sama orang tua, alhamdulillah jadi baik sama orang tua. Jadi gitu. mungkin kalau ilmu kadogaran hanya kembang ya. Tujuan utamanya itu untuk meraih orang itu dengan itu. Iya. Padahal intinya mah kita sholat, nyuruh Ya, nyuruh gitu. ibadah, Iya. nyuruh hormat sama orang tua begitu ya. Mendekatkan diri Sama Allah, Subhanahu wa Ta'ala. alhamdulillah. Perkembangan cabang selama ini yang Ustadz Bina ini berapa lama nih bercabang udah berdirinya nih sampai sekarang? Berdirinya cabang kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Iya. Alhamdulillah lumayan lama ya. Alhamdulillah. Dari Pangresa Abuya Deni Abuya dan Deni, ya. Pangresa Ustadz Ade Badar yang dulu memaksa saya untuk jadi cabang. Dipaksa ya? Oh, paksa, Allah harus jadi cabang. Ya. Aduh, saya bilang bingung. Belum punya apa-apa gitu kan. Tapi karena tawadu aja kepada guru, saya tidak mau berani menolak Perintah ya. perintah. Samina yang wa menjadi atona, guru. Samina wa atona. Ya alhamdulillah. Dengan seiring berjalannya waktu, Ihwan banyak juga yang dari pelabuhan, Oh, banyak yang ada dari ya, Parung desa? Kuda, yang dari Kelapa, banyak lah, Bogor, Bandung gitu. Punya database nggak keanggotaan Ikhwan di sini? Ada nggak? Database keanggotaan mungkin dari KTA. Katanya ada berapa tuh jumlahnya tuh? Kalau misalkan dari KTA ya ngeratus lah. Oh, 100 ya. Alhamdulillah. Karena dari Sepuh Jagat itu kan ada yang aktif, ada yang enggak. Jadi nggak perlu aktif di Sepuh Jagat itu. Yang penting mengamalkan. Nah, itu tanda kutip Beda dengan ormas. Kalau ormas harus oh ya, aktif, intens ya, terus-terusan, ya. pertemuan segala macam. yang gitu. penting mengamalkan ajaran. Ya. Bukan untuk kita. Kalau Mungkin. orang lain mengamalkan untuk dia. Orang lain tidak mengamalkan ajaran Sepuh Jagat untuk dia juga. Ya, ini namanya Pak Guron, bukan Iya, ormas ya. namanya Pak Guron. Kalau Ustadz sehari-hari kegiatannya apa? Sehari-hari kegiatannya jualan anggur mungkin. Angguran. Tapi saya tuh heran ya kalau namanya manusia biasa lah selalu ada logika kita yang berjalan gitu ya. Saya beberapa kali datang ke cabang-cabang yang lain. Saya lihat kerjaannya tuh sila ipis. Sila itu. Tapi dia istrinya cantik. Anaknya normal, rumahnya keadaannya bagus. Itu dari mana dia usahanya gitu ya? Itu wasilahnya jadi dukun. Betul. Oh, dukun. Jadi duduk yang tekun. Oh, Ya, itu mendekatkan benar. diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan dekat sama kita. Allah Akbar. Aduh. Dia duduk dengan tekun Iya, ya. duduk dengan tekun. Tapi nggak sekedar duduk mungkin ya. Nah. Ada yang diwiri. Iya benar, saya Iya. beberapa ke cabang gitu mereka Ya kegiatannya- malu lah
kalau kita nyuruh suka nyuruh aurat sama orang, nyuruh puasa sama orang, kita sendiri nggak aurat, nggak puasa, malu kan. Jadi istilahnya gini, kalau sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kudu ngajak kana hade, sanajan can migawe, caram kana maksiat, sanajan can ningakeun gitu. Saya ngajak kebaikan terhadap orang, saya sendiri akan mikir, masa saya nyuruh puasa sama orang saya sendiri nggak puasa. Nah, dia akan balik pikir. Benar. Nyuruh aurat sama orang, masa kita enggak gitu ya. Gitu kan. Iya betul itu luar biasa. Jadi contoh dulu ya buat orang lain gitu kan. Nah, ini apa namanya strategi Syiar Sapu Jagat yang telah dijalani dan strategi kedepannya untuk mengembangkan perguruan dari Ustadz pribadi itu seperti apa strateginya tuh? Strategi untuk mengembangkan perguruan ya pertama-tama saya akan membuka hati seseorang yang benci kepada perguruan Ya. supaya menjadi cinta minimal ya dia nggak benci sama perguruan, nggak menjelekkan perguruan. Betul. Ya bagusnya ikut mengamalkan ajaran Sapu Jagat dengan cara insya Allah saya kedepannya akan silaturahmi. Seandainya di suatu wilayah ada orang yang benci banget sama ajaran Sapu Jagat, Ya. saya akan pakai ilmu jamaah tabligh. Misalkan di Jampang ada orang yang benci sama Sapu Jagat, sementara di sana ada Ikhwan. Ya. Saya akan silaturahmi nginap 1 malam misalkan ya. Ya. Di masjid saya Riado. belajar ibadah lantas silaturahmi kepada orang tersebut atas menjelaskan gimana itu ajaran Sapu Jagat. Jadi kalau ketika ada kejelekan, yakin yang jelek bukan ajarannya. Dan ketika saya sosialisasi yang sudah ya kemana-kemana, kebanyakan itu kalau misalkan di suatu wilayah terus dikumpulkan orang-orang, anak-anak, para pemuda, Di majelis gitu ya. bapak-bapak di suatu majelis, semacam majelis. Ketika saya menjelaskan ajaran Sapu Jagat, beliau sudah belajar dari manapun, wah luar biasa responnya. Kebanyakan satu kampung kadang masuk semua Sapu Jagat. Oh, alhamdulillah. Terus menjelaskan lagi ajaran Sapu Jagat seperti ini sama kiainya, sama ajengannya, kalau ada habib-habibnya dijelaskan, semua satu kampung masuk Sapu Jagat. Berarti intinya mah tak kenal maka ta'aruf ya. Tak kenal. Jadi kebanyakan itu, oh kirain Sapu Jagat itu ormas. Nah, oh kirain itu. Sapu Jagat itu para preman. Oh kirain Sapu Jagat pernah bukan seperti itu kan gitu. Nah kalau si Arma kita nggak usah lah ke santri dan santrinya sholat sendiri, udah ngerti dia hukumnya. Siar itu ke kalangan seperti itu mungkin. Iya. Kalau selain di Sapu Jagat, aktivitas Kang Ustad di ormas atau di lembaga lain itu ada nggak? Di ormas alhamdulillah saya dari tahun 2013 pernah mulai masuk Front Pembela Islam. Front Pembela Islam. Dan semenjak tahun 2016-17 lah akhir, saya tinggal mungkin di BAT ya. Badan Anti Teror. Sempat FPI itu gimana? Ya Saya itu masih maksudnya punya tujuan khusus ya untuk menjaga ulama. Tapi nggak apa-apa ya kita buka ini, nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Ya tujuannya jadi tujuan utama Badan Anti Teror itu untuk menjaga teror terhadap ulama, gitu aja lah. Ya apalagi intinya. sekarang kan Kang Ustad ya, kayak berita yang Syekh Ali Jaber itu ditusuk seperti itu kan luar biasa ya. Jangan sampai di daerah kita nggak kejadian ya, jangan sampai terjadi gitu lah. Saya mempunyai tugas khusus kalau ulama besar mau ceramah di suatu wilayah ya, khususnya di daerah Sukabumi. Ya. Minimal saya dan anak-anak anggota-anggota ada lah di sana gitu. Kalau nggak saya mungkin ada perwakilan gitu untuk menjaga ulama, untuk menghindari hal-hal yang seperti kemarin gitu ya, sampai kecolongan panitia ditusuk gitu. Betul. Kan luar biasa gitu. Jadi terhadap umat Islam. Ya. Siap. Ini ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan selama Kang Ustad menyiarkan mungkin ilmu Sapu Jagat itu mungkin ada atau tidak gitu nih, ancaman, tantangan, hambatan, gangguannya dari manapun, eksternal maupun internal gitu. Banyak
Banyak ya. Banyak. Jangankan orang berbuat kebaikan, orang berbuat kejelekan suka ada tantangannya. Orang berbuat kebaikan juga suka ada tantangannya. Pasti. Cuman saya lebih berpendirian. Lebih baik dijelekan dalam kebaikan daripada dijelekan dalam kejelekan gitu. Daripada dibaguskan dalam kejelekan. Ya ada dulu Kanjeng Rasul pun yang mempunyai sifat mulia dari semua manusia mungkin ya. Iya. Dan semua orang suka. Apalagi Betul. sekelas kita remeh bagian kita mah ya. Itu sudah sunatullah. Sunatullah ya. Ya betul. dari sabda firman Allah Subhanahu wa taala wa alla wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an godako. Artinya. Ketika orang benar-benar bersungguh-sungguh belajar thariqah, Allah akan menurunkan rezeki yang banyak. Dan cobaannya Rezeki yang sekaligus. berlimpah seperti turunnya air hujan dari langit. Amin. Itu banyaknya. Ya Allah, amin. Linap tinahum pihi. Tapi ingat, yang belajar itu ilmu thariqah ya. Jadi banyak halangan dan rintangannya. Terkadang bukan dari luar, dari internal sendiri. Terkadang Ya. dari keluarga lah gitu. Ada aja lah ya. Ada namanya aja itu. dari tetangga. Iya. Nah, dari tetangga dan keluarga alhamdulillah udah ada. Kadang dari luar dimana pasti ada. Itu sudah Ada. sunatullah. Udah biasa Amma ya. yurid anti robias luku adaban saada. Tapi apabila orang benci dan tidak mau belajar thariqah, yasluku adaban soal dikir yang berthariqah, maka Allah akan tibakan adab yang seberat-beratnya. Subhanallah, itu luar biasa. Ketika ada orang yang menjelekkan Pak Guron, ketika ada orang yang gimana lah negatif banget itu terhadap Pak Iya. Guron. Di sisi lain ada orang yang enggak benar, lantas dia bertobat sama Allah Subhanahu wa taala, wasilah kita, jadi bangga. Jadi ketika kita berpikiran, aduh subhanallah luar biasa itu orang kok kayak begini, keajaran sapu jagat gitu kan. Nah, jadi terobati. Obati sama yang lain sama ya, yang kebaikan. lain gitu. Jadi yang menjelekan satu, yang belajar meningkatkan takwa kepada Allah 10 orang gitu kan. Waduh luar biasa. Tapi itu Luar suatu biasa. otomatis ya, Kang Ustadz ya, ketika Iya. kita bendera kita udah berkibar, nama perguruan semakin besar dan semakin besar lagi. Hal-hal seperti itu tuh bukan hal yang mustahil gitu. Ada yang menjatuhkan tuh banyak. Banyak. Ini sudah Fitnah ini, sunatullah. fitnah itulah nggak. Ya mungkin tugas kita untuk saling mengingatkan, saling Betul, menjaga gitu ketika ada mungkin oknum yang emang keluar dari jalurnya. Tugas-tugas para sesepuh, para guru Iya. mungkin untuk mengingatkan. Ya kader deui gitu Iya. kan. Ya saya hanya meneruskan perjalanan seorang mursyid, seorang guru besar, Ya seorang sama. waliullah. Subhanallah beliau ya. Ya sekarang kan Luar zamannya biasa. juga kan udah berbeda ya. Iya. Kalau kita siar datang door to door ke tiap rumah itu makan waktu berapa lama dan belum tentu juga orang menerima. Tapi ketika kita memanfaatkan kemajuan teknologi, kita mencoba siar di sosmed seperti ini. Alhamdulillah ke saya juga banyak yang inbox, banyak yang pengen masuk ajaran karena saya kan banyak kampanye lah kalau dibilang kampanye gitu ya. Di sosial media tentang kegiatan rutinan kita, tentang kebaikan-kebaikan yang diajarkan di perguruan gitu. Nah mungkin makna perguruan sapu jagat di mata Kang Ustadz nih yang lebih utamanya maknanya perguruan sapu jagat. yang merubah hidup atau apa gitu tah. Dari nama aja sudah jelas, sapu jagat. Ya, Sapu itu alat pembersih. betul. Likulli syai'in siqalun wa siqalatul qalbi dzikrullah. Segala sesuatu itu ada alat pembersihnya. Sedangkan alat pembersih hati zikir kepada Allah. Dan zikir sampai kapanpun tidak akan bisa membersihkan kotoran dalam hati kalau zikirnya tidak nyampe ke dalam hati. Nah, dari sapu jagat alhamdulillah jadi belajar zikir yang supaya zikirnya itu nyampe kepada ruh, kepada hati. Sapu itu alat pembersih, membersihkan dengki, iri, ujub, riya, takabur Penyakit hati zikir. ya, penyakit hati ya. Ya, alat pembersih logikanya kayak sapu. Kita sapu bersih-bersih di sini, sementara gudang kotor sebelah sana. Seumur-umur kita sapu di sini nggak bakal bersih-bersih. Ya. Kalau kita menyapunya nggak nyampe ke sana. Betul. Seumur-umur kita berdikir dalam bibir aja, la ilaha illallah, la ilaha, nggak bakalan nyampe, nggak bakal bisa membersihkan kotoran dalam hati. Kalau dikirnya nggak nyampe ke dalam hati. Ya, jadi dalam sapu jagat itu likulli syai'in syiqalun wa siqalatul qalbi, kalau sapu itu alat pembersih, membersihkan kotoran dalam hati, ujub, riya, takabur, mengolah 7 latifah. Apa? Ya, dalam diri manusia ada 7 latifah.
Ini satu nafsu amarah ya. Nafsu 7 amarah. Yo, kalau kita istilahnya goreng adat, sombong gitu lah. 7 bidah takabur dalam diri sini nih. Nafsunya nafsu amarah. Nafsu jelek kita hilangkan. Nafsu bagus kita tetapkan. Makanya di asma Allah. Ya. Cuman asma Allah itu ada cara tertentu. Gimana asma Allah supaya nyampe ke dalam hati. Di sapu jagat diajarkan semua Di itu sapu ya. jagat diajarkan itu. Makanya sapu jagat. Dari logonya kan jagat. Iya. Bola Jagat. dunia ya. Terus lambangnya itu kan 2 golok. Ya, ngomong. Apa itu? Jadi 2 golok itu adua silal mukmin, 2 itu senjatanya orang mukmin. Ya. Jadi doa kita itu mencakup ya, mencakup untuk seluruh dunia. Insya Allah, amin ya Allah. Itu sudah jelas hadis Rasul. Kiamat tidak akan terjadi selama dibuka bumi ini masih ada yang mengucapkan Allah, 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 Allah. Kiamat tidak akan terjadi selama di muka bumi ini masih ada mengucapkan Allah, 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 Allah. Jadi doa kita itu bukan untuk kita sendiri, Semua tapi untuk seluruh umat di dunia. rahmatan lil alamin itu ya. Rahmatan lil alamin. Belajar torikoh. Istilahnya narekahan sifat-sifat jelek yang ada di dalam diri lah. Sifat gitu. manusiawi ya. Sifat manusiawi yang jelek dalam diri supaya lebih positif, lebih lebih ya. baik lah intinya ya. Yang asalnya kita lupa sama Allah, sekarang jadi ingat sama Allah. Dan mengingat Allah itu faidah kode itu musholat fadkurullah. Apabila ketika selesai sholat, zikir kepada Allah. Dan tidak sampai di situ. Kiaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zikir kepada Allah, mengingat Allah itu apabila ketika lagi berdiri, lagi duduk, lagi terlentang sekalipun harus mengingat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita belajar lagi main mengingat Allah, lagi kerja mengingat Allah, lagi diam mengingat Allah. Makanya dari sana dari panggilan seperti ada al-ikhlas. Artinya al-ikhlas itu berarti udah bukan urusan dunia, itu urusan akhirat. Ya. Likulis akhlisu a'malukum lillahi fa innallaha la yuqbalu illa ma khalasa. Imam Ghazali itu Rasulullah SAW bersabda seperti itu ya. Ikhlaskan amal ibadah kita. Sesungguhnya amal ibadah tidak akan diterima kalau tidak dengan ikhlas. Oh, berarti Ya. harus seperti itu sih ikhlas. Ya, jadi segala sesuatu itu kita istilahnya dalam toriko itu ya, di dalam tasawuf kejar urusan akhirat, hilangkan urusan dunia. Ya. Dalam artian bukan kita tidak boleh bekerja, silahkan kerja sesuka kita sendiri, silahkan kerja sesuka kita, silahkan kita main sesuka kita, mau jalan-jalan sesuka kita, nggak apa-apa, dengan tujuan kita tujuan akhirat, tujuan hati terus dengan lupa mengingat Allah. Ya. Jadi main kita, lo tiap hari nganggur aja kerjaan lo, nganggur juga saya lagi mengurus akhirat, ya lagi hati mengingat ya. Allah, Allah, Allah. Kalau sudah dibiasakan, Seperti lagi itu. duduk hati ingat sama Allah, lagi kerja hati sama Allah, ingat sama Allah, lagi main hati ingat sama Allah, apalagi lagi sholat. Itu tujuan utamanya itu. Tujuan utama itu fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka itu untuk orang yang melaksanakan sholat, yang lalai, yang lupa hatinya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, neraka itu. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir surat Toha ayat 14, aqimi sholat lidzikri. Jadikan sholat itu mengenal kami. Apabila lagi sholat kita tidak mengingat Allah, wajib itu untuk diperoleh lagi, subhanallah. Nah, jadi dengan adanya kita lagi duduk ingat sama Allah, lagi main ingat sama Allah, masa lagi sholat ingat sama Allah. Dan kalau seandainya kita lagi sholat suka hati lupa sama Allah, pasti akan kita cari obatnya supaya waktu sholat itu kita terus-terusan mengingat Allah. Kalau enggak mencari obatnya, sama juga dengan pasrah dong. Neraka itu untuk orang yang sholat, yang hatinya lupa sama Allah. Kita suka sholat, hatinya lupa sama Allah, tapi enggak cari obatnya, sama dengan pasrah. Nggak apa-apa lah, masuk neraka juga kan gitu. Oh iya, nantang sama kayak gitu kan. Makanya belajar. Bagaimana juga sama, caranya belajar. khusyuk? Bagaimana caranya khusyuk gitu kan. Di sapu jagat semua diajarkan. Diajarkan dan khusyuk dalam sapu jagat itu luar biasa. Luar biasa. Beda sama ilmu hikmah yang biasa. Kalau seandainya kita pingin khusyuk, kalau kamu pingin khusyuk, kosongkan pikiran, pejamkan mata, kosongkan pikiran. Bukan kosongkan pikiran. Kalau kita mengosongkan pikiran, lantas harus membayangkan apa kita? Ya, apa kita harus membayangkan Allah? Ya, nggak mungkin dibayar. nggak mungkin kamu burtan wae. Iya, betul. Jadi khusyuk itu dalam sapu jagat. Kalau kita lagi dzikir, lagi tawasul ya, pejamkan mata, ingat sama dosa.
harus ingat, harus ingat. Jadi artinya wusu itu kalau kita lagi tawasul, lagi aurad, kita ingat sama kerjaan, berarti itu wusu, bagus. Oh gitu ya? Ya, kita ingat sama cewek itu bagus. Nah, Ingat sama utang bagus gitu kan? Nah, Kok bisa gitu? kan jadikan wasilah. Kita tawasul itu mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Meminta gitu, Meminta. berdoa. Ketika kita mau tawasulan, mau berzikir, mau aurad, ingat sama kerjaan. Ya Allah, dari dulu saya bekerja belum pernah saya syukuri. Sekarang saya lagi berzikir, lagi ingat sama Allah, lagi ibadah sama Allah, ingat sama kerjaan. Mudah-mudahan ya Allah ibadah saya ini jadi wasilah syukur nikmat apa yang telah Allah kasihkan. Ketika ingat sama istri, ya Allah dari dulu saya berumah tangga sudah sekian tahun saya rumah tangga. Pantesan dalam rumah tangga banyak pacekcoknya dalam rumah tangga gitu kan. Nah, sekarang saya lagi zikir, lagi ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah mengingatkan saya kepada rumah tangga. Mudah-mudahan jadi wasilah syukur nikmat. Setiap ingat apa terus-terusan. Terus ketika ingat dosa, tekankan dalam hati, ya Allah, saya dulu berbuat dosa seperti ini. Demi Allah, mulai menit ini detik ini saya akan meninggalkan dosa perdosaan. Nah, ketika kita aurad seperti itu, ketika tawasul seperti itu, makanya dari Sapo Jagat kan diyakini tawasulan satu kali itu sama dengan ibadah 1000 tahun. Itu hadisnya sahih, hadisnya sahih. Dalam kitabnya Sirrul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jilani, rajanya wali satu dunia. Tafakkaru sya'atin khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sesaat, berpikir sesaat, berpikir tentang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sungguh-sungguhnya, berpikir dengan syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala apa nikmat yang telah beliau berikan kepada kita. Nah, ketika berpikir, pikiran kita digolangkan seperti itu, maka khairun min ibadati alfi amin. Maka ibadah kita seperti ibadah 1000 tahun. Tuh, makanya tawasulnya dari Sapo Jagat beda sama yang lain, auranya juga. Iya, betul. Karena hikmahnya luar biasa. Ya, itu mungkin apa namanya trik mungkin ya, supaya kita khusyuk. Supaya kita khusyuk tuh kita ingat dosa. Ingat dosa, ingat terus pekerjaan, syukur nikmat. syukur Ya, nikmat. gitu. Ya, betul. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, syukuri terhadap nikmat yang telah ada gitu. Nah, itu mungkin pemirsa lihat apa sedikit tuh memberikan trik untuk khusyuk di dalam berdoa itu seperti apa. Ingat dosa, ingat pekerjaan, ingat syukuran terhadap segala nikmat Allah terhadap kita, ya begitu. Ya, Ini Ustaz, mohon maaf juga banyak kekurangannya. nah, kita kan ngobrol santai, ngopi ya Ustaz, santai aja. Oh, kok nggak apa-apa, Ustaz? Nggak apa-apa ya, Nggak nanti apa-apa. aja lah. Ini apa kegiatan-kegiatan rutin Kegiatan rutin di cabang Sukajaya ini? alhamdulillah sementara ini ya keinginannya sih tiap malam, tiap hari ada. Cuman dikarenakan fasilitas masih sempit, Ya. ini majelis masih berukuran 3 kali 6 meter ya. Jadi kegiatan-kegiatan sementara di luar juga banyak, harus mengawal ulama. Ya. Jadi alhamdulillah berjalan setiap malam Kamis Malam Kamis. dan malam Ahad. Tawasul itu. Malam Kamis acara rutin tawasul. Semua jamaah kumpul ke sini gitu ya. Alhamdulillah setiap malam Kamis dari pertama kali saya menjadi cabang sampai sekarang belum pernah ketinggalan. Hatta saya masih di luar sekalipun pasti ada yang mewakili di sini. Iya. Alhamdulillah. Itu kalau ngumpul Itu berapa orang Kamis. itu kalau tawasulan di sini nih? Tawasulan ya kurang lebih 40 sampai 60 orang. Oh, lumayan ya. Ya dikarenakan fasilitas seperti ini ya mungkin orang-orang terdekat. Ya. Kalau seandainya ada hajat tertentu 1 bulan sekali atau berapa bulan sekali ada keperluan dari mana datang. Sekarang aja ini di luar kan ada balai. Di balai suka penuh, terus ada terpal di sana. Cikulah. Oh, bukan ya? Ngampar terpal Ngampar sekarang. terpal. Apalagi kalau misalkan dikasih tahu di orang yang jauh-jauh lah gitu. Oh iya. Ya mungkin nggak bakalan muat juga. Itu gitu begini Ustaz, kalau misalnya acara gitu kan otomatis konsumsi ya, segala macam. Itu Ustaz dari mana? Itu konsumsi kita kan istilahnya Swadaya. bukan swadaya, ya yakinlah rezeki Allah yang tentukan. Ada aja gitu ya. Nah, yang penting kita khidmah sama guru. Oh, iya. Kita ini melaksanakan ajaran paguron. Paguron ini kepunyaan guru. Jadi segala sesuatunya yang tanggung guru kan gitu. Oh. Itu keyakinan saya. Berarti guru yang tuh. Iya, kamu kain nama. Guru. Iya kan guru kita seorang mursyid. Dia mengurus
ruh kita, yang mengurus ruh kita untuk keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sapu jagat itu ada kan torikoh ya. Betul. Ada yang disebut robitoh. Ya, harus mengingat terus kita kepada guru. Jangan menghilangkan jasa guru. Oh iya. Mahabbah, kita misalkan dapat rezeki, oh alhamdulillah lo hari ini banyak rezekinya. Bukan, ini barokah yang menjadi guru. Kamu sekarang alhamdulillah bisa sholat sunat tahajud, bisa aurat susah. Ini barokah dari guru. Kamu alhamdulillah bisa selamat di jalan atau di mana. Ini barokah dari guru. Bukan saya yang bisa, tapi guru yang bisa. Maka ketika kita berpikiran seperti itu, maka kita akan terus-terusan dibimbing oleh guru. Berkat bimbingan guru, saya bisa setiap malam minggu mengadakan konsumsi, mengadakan acara. Kalau seandainya saya ujub, maka yakin rezeki kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi guru dari pusat suka nyumbang, Bro. Kata guru gini, mungkin kata guru, kalau memang kamu sudah bisa sendiri ya nggak apa-apa, nggak bakalan saya temani kan gitu. Iya. Nah, tapi kalau misalkan kita yakin sama guru, saya akan terus-terusan membimbing dia karena dia kan masih belajar. Barusan gitu. belum dijawab, guru pusat suka nyumbang. Alhamdulillah. Nyumbang doa ya. Alhamdulillah. Oh, subhanallah, luar biasa. Kan berkat doa dari beliau juga. Iya betul. Berkat doa dari beliau juga. Aduh, luar biasa, Ustaz. Saya mau nanya apa? Saya yang luar biasa sampai keringatan begini. Bergetar terus hati dari tadi. Aduh. Saya merinding tadi pas bilang masalah magu. Aduh, luar biasa itu apa energinya ya gitu ya, kerasa gitu. Kerasa merinding gitu ya, luar biasa apa? Subhanallah. Khawariknya luar biasa. Khawariknya betul. Apalagi beliau seorang mursyid. Tidak setiap wali itu mursyid, enggak. Tapi setiap mursyid pasti wali. Allah. Itu kan. Subhanallah, luar biasa. Khawariknya luar biasa. Sebetulnya kalau saya sudah membicarakan khawarik maha guru, aduh, hati itu suka gimana lagi. Jangankan Kang Ustadz yang ngomong, Subhanallah, saya mendengar luar aja biasa. merinding aslinya kan. Luar Bohong biasa. saya lagi bener. Apa yang lu nyampaikan ke Abdi gitu? Enggak ada ya, bukan. Ini kalau Kang Ustadz ini suka mengobati enggak? Suka maksudnya mengobati alternatif gitu apa mungkin? Enggak ya? Gitulah. Suka enggak? Kalau misalkan ya gimana keperluan orang kan kita dulu ada belajar itu. Ya. Apapun keperluan orang sebisa-bisa bantu. Bisa bantu. Suka ada yang minta enggak semata-mata Allah kasih niat orang lain untuk datang kepada kita kalau obatnya nggak ada di kita gitu kan. Berarti ilmu sapu jagat bukan hanya kedugalan bahwa Bukan sapu cuma jagat kedugalan. apa buat kesehatan, buat Iya. obat alternatif doa-doa begitu ya. Iya, betul. Insya Allah nanti saya akan bikin istilahnya buku lah. Buat Dari sapu itu apa, jagat itu Oh, apa, iya, atilas itu penerangannya. apa, golok itu apa, bulat itu apa, terus perjalanan maha guru seperti apa lah gitu. Insya Allah ya. Insya Allah. Nah, kalau misalnya ada jemaah sekitar Sukajaya ini dari Iya. maksudnya Ciaul ya? Iya. Ciaul Sukabumi ya? Nah. Kalau pengen misalnya mau masuk ke ajaran, mungkin bisa langsung aja datang ke sini ya. Ustaz. Untuk masuk ajaran terbuka bagi siapapun. Jangankan orang Islam kafir sekalipun nggak apa-apa. Berarti dia mau syahadat kita. Trik ya, trik Batin batinnya. Mungkin bisa ngehubungi kemana? Nggak apa-apa kalau di expose itu, Ustaz. Boleh. Widi Maha Guru aja. Tapi kalau tanggal sama familia kalau di Kota Sukabumi mah setiap ada kegiatan Familia. keagamaan pasti ada ini garda terdepan penjaga ulama luar biasa. Allahu Akbar. Saya mau nanya ke jamaah dikit ya, Kang Ustaz izin. Siap. Udah lama ini apa? Enggak, pertanyaannya yang susah. Yang susah ya? Jadi gampang dia bilangnya, oh nggak tahu, cukup gitu. Pendek bilangnya dia, enak. Siap. Kang Iman. Aduh, jadi merinding. Gak usah. Enggak, ini penting buat siang enggak buat motivasi sapu jagat yang emang belum masuk ke ajaran. Apa manfaat-manfaat yang didapat Kang Iman setelah masuk ajaran. Orang pasti tahu naon sih sapu jagat teh. Kas manfaatnya kanggo Iwan baru, Iwan muda gitu seperti apa. Sok coba diungkap aja enggak masalah, enggak apa-apa. Baik pun guru. Hikmahnya yang didapat ketika udah masuk ajaran gitu. Apakah
bisa lebih mendekatkan diri? Hikmahnya jujur ya, awalnya gak pernah puasa. Setelah masuk ajaran saya puasa 41 hari, 21 hari. Udah Dinilai tapi awalnya. puasa wajib nggak? Kumaha itu? dulu iya. Puasa sunnah nggak pernah. Oh. Setelah kenal beliau suruh puasa ini. Awalnya buat apa gini padahal buat kuat iman Islam. Sering puasa tapi badan montok kan ya? Alhamdulillah. Oh, berarti lebih mendekatkan, lebih apa namanya, lebih tawadu, Iya. lebih apa, kena agama. Tahu adab-adaban ke jadi guru. Ya. Selesainya kata beliau dari sepuh jaga. Alhamdulillah. Istri namanya Alhamdulillah. upami kalau kita mau mengikuti jejak langkah guru mesti lebih dari satu. Kalau Muna tacan kecapai. Bisa aja lah. kan intinya niatnya siar yang apa diislamkan ya gitu. Ya doanya aja. Doanya aja, Mudah-mudahan siap. tambah rezeki. Amin Tambah amin. istri. Tambah soleh. Tambah soleh, intinya takut begitu kepada Allah ya. Subhanahu wa ta'ala. Ini terakhir nih, pertanyaan terakhir Kang Ustadz. Pesan terhadap para jamaah yang telah masuk ajaran dimanapun berada, Ya. saudara-saudara kita yang mungkin belajar yang belajar di pesantren terhadap Siap. Pesan saya terhadap jamaah Thariqah Anfasiyah khususnya dari cabang saya ya. Sekira-kiranya kesenangan duniawi kita senangi, nggak apa-apa, laksanakan. Sekira-kiranya senang. Asal jangan bertentangan dengan aturan agama. betul, terutama. Sekira-kiranya urusan dunia kita senang, silakan jalani. Asal jangan bertentangan dengan aturan faguran. Ya, sekira-kiranya tidak merusak ajaran Islam, sekira-kiranya tidak merusak ajaran sapu jagat, apapun itu kesenangan duniawi silakan. Tapi sekira-kiranya metak ngajadikeun kana ibadah ngedul, ya, sekira-kiranya metak menjadikan keyakinan berkurang dari paguron, sesuka apapun itu kesenangan duniawi tinggalkan. Itu aja lah. Itu aja pesannya. Takbir, Allahu Akbar. Itu lah. Alhamdulillah, telah banyak ilmu dan pengalaman yang beliau ceritakan dan dibagikan kepada kita. Mudah-mudahan silaturahmi kita nggak sampai di sini. Amin. Sampai nanti di yaumul jaza ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena keterbatasan waktu, mungkin sampai di sini dulu acara ngobrol santainya, berbagi ilmu dan pengalamannya kepada Terima kami. kasih. Terima kasih waktu dan kesempatannya Kang Ustadz. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang pantas dan kurang berkenan mungkin Kang Ustadz. Sama-sama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Saya Doni mohon undur pamit. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu luhung sakti diri yakin Yakin kesani. kesani. Takbir. Allahu Akbar.